loving you is magic, loving you is tragic. Mungkin aku ngerasanya kayak ada orang juga yang pernah merasakan rasanya di saat udah jatuh cinta dan ibaratnya udah sayang banget sama pasangannya sampai dia merelakan untuk tidak menjadi dirinya sendiri demi orang yang dia sayang. Mau mengucapkan selamat dulu dan terima kasih udah bikin single yang galau tapi tetap indah. Gimana tuh ya? Ngenaknya dapet tapi musiknya juga enak gitu didengerinnya. Aduh, syahdu banget. Nah, aku pastinya udah dengerin lagunya dong. Terus habis itu nonton video liriknya. Terus udah baca press release-nya juga. Tapi aku mau denger dari penyanyinya langsung nih. Emang Fairy Tale itu tuh lagunya bercerita tentang apa, Vin? Jadi sebenarnya apa ya? Lebih ke cerita tentang dimana kita udah mengakhiri sebuah hubungan, tapi ya mungkin kita bisa bilang kita udah move on gitu. Cuma ya pastinya memori di masa lalu kan nggak mungkin pernah bisa hilang ya, kecuali kita lupa ingatan. Jadi kayak yang bisa kita lakuin ya cuma mengikhlaskan dan merelakan, gitu aja. Setuju banget. Ini kenapa nih kalau boleh tahu nih, kenapa kamu milih lagu yang temanya tentang sulitnya melupakan kenangan sama mantan gitu? Ini pengalaman pribadi Waduh. atau gimana, Vin? Jadi sebenarnya gini, aku lebih ngerasanya apa ya? Dari lagu-lagu aku yang sebelumnya kan juga temanya tentang cinta kan. Ibaratkan dari EP yang sebelumnya dari A Bouquet of Carnations itu kan isinya tentang apa ya, fase-fase dalam pacaran gitu, mulai dari ya PDKT, isi pacarannya sampai akhirnya harus berpisah. Dan kalau menurut aku pribadi ini sebenarnya lebih ke lanjutannya aja sih, lebih ke lanjutan dari lagu-lagu yang sebelumnya gitu. Ibaratkan aku kayak bercerita lah tentang perjalanan cinta gitu. Tapi aku lebih Benar-benar. apa ya, lebih membuatnya biar bisa apa ya, relatable sama orang-orang juga gitu. Iya. Nah, aku mau ngulik soal proses penulisan liriknya nih, Vin. Ini kan kamu tulis bareng sama Wilmara. Kalau Betul. boleh tahu berapa lama sih kamu proses penulisannya? Terus saat itu tuh moodnya lagi seperti apa? Karena liriknya menurut aku pribadi tuh ngena banget kan. Mungkin moodnya harus dibangun untuk sedih dulu atau gimana? Ceritain dong. Jadi sebenarnya awal mulanya apa ya? Jadi awal mula tertulisnya lagu Fairy Tale ini sebenarnya karena waktu itu aku lagi sendiri dulu sebenarnya. Sebelum aku dipertemukan oleh Will, aku lagi sendiri dulu gitu, lagi mencoba untuk apa ya, untuk nulis lagu, untuk bikin chord progressionnya juga gitu. Dan akhirnya kayak aku cuma baru ketulis beberapa dan akhirnya aku dipertemukanlah sama Will dan akhirnya kita brainstorming bareng, kita workshop bareng dan kita saling apa ya, saling bertukar pengalaman gitu. Ibaratnya dari pengalaman Will dan pengalaman aku juga, dan dari apa ya, histori aku sebelumnya juga seperti apa, akhirnya kita banyak cerita bareng dan akhirnya ya pelan-pelan lama-lama ketulis juga itu Fairy Tale. Tulislah Fairy Tale gitu. Terus moodnya lagi kayak gimana tuh? Pas nulis Sebenarnya sendiri maupun hmm, kalau sebenarnya untuk mood nulis lagu itu aku nggak bener-bener ngebawain apa ya, rasa sedih atau yang gimana-gimana gitu. Cuma lebih kayak tepatnya lebih memikirkan apa yang harus aku tulis gitu. Oh, jadi lebih ke concern ke pemilihan kata-katanya kali ya. Yes, betul betul banget. Oke. Nah, kalau soal kendala nih, Vin, mungkin lagi pandemi kayak gini ada yang kamu rasain ketika bikin lagu sebelum sama setelah pandemi tuh ada nggak kendala-kendala yang kamu rasain pas lagi Hmm. nulis Fairy Tale? Mungkin sebenarnya karena awal aku memulai kemarin nulis lagu dari pertama kali itu kan sebenarnya udah masuk pandemi gitu. Jadi lebih Hmm. tepatnya ya aku ibaratnya beradaptasi di situasi pandemi seperti ini, kayak ya aku punya apa ya, ibaratnya backup plan yang lain gitu untuk bisa tetap ngejalanin produksi lagu ini gitu. Berarti nggak ada ya istilahnya semuanya udah bisa berjalan lancar, kamu udah bisa Betul. menyesuaikan juga gitu. Betul betul banget. Oke, nah aku mau nanya nih, apa sih yang bikin lagu Fairy Tale tuh beda sama single-single kamu yang sebelumnya, Vin? Hmm, apa ya? Mungkin lebih tepatnya kalau misalnya membuat ini beda, aku ngerasanya karena ini definisi apa ya, yang aku perhatiin dari awal penulisan lirik sebenarnya aku lebih ke pengalaman pribadi gitu. Dan akhirnya Mm-mm. membuat ini untuk bisa relatable sama orang-orang. Karena single-single aku sebelumnya ya aku nulis dengan memikirkan apa ya, cuma cuma mikirnya ya mungkin pengalaman pribadi, cuma lebih banyak ke cerita orang-orang aja gitu, pengalaman orang-orang. Jadi kayak lebih bedanya kayak
ya ketukar aja sama yang pertama gitu. Mhm. Tapi ketika ngebawainnya aku jadi penasaran nih. Ketika ngebawainnya kamu jadi lebih feel-nya jadi lebih berasa atau gimana, Vin? Itu Atau dia. setiap lagu yang kamu bawain pasti pakai feel sih, Kak. Gimana? Mm. Jadi sebenarnya untuk semua lagu-lagu aku juga pastinya aku bawain kan sesuai dengan feels-nya masing-masing ya. Dan Heeh. mungkin untuk lagu yang Fairy Tail ini lebih apa ya? Mungkin agak lebih kerasa Oh, gitu. agak lebih kerasa. Terus aku mau nanya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau tadi kan udah ngomongin kendala. Mm. Kalau cerita unik ada nggak nih, Vin, pas lagi bikin lagu Fairy Tail? Cerita unik sebenarnya apa ya? Sebenarnya hmm, oh ya, uniknya adalah di saat kita bikin lagu Fairy Tail ini, aku dan Will, sebenarnya aku Hmm? nggak apa ya, nggak bikin yang terlalu serius banget gitu dalam apa ibaratkan kayak suasana itu bukan suasana yang serius banget gitu, tapi kita kayak Hmm. lebih banyak bercandanya, lebih banyak kayak ya istirahatnya, main-mainnya. Jadi Hmm. cuma yang nggak kerasa gitu tiba-tiba, oh udah jadi aja lagu gitu. Oh gitu. Tapi emang istilahnya occasion-nya hari itu tuh pengen bikin lagu atau Hmm, sekadar ketemu pengen nongkrong aja nih misalnya pengen ngobrol-ngobrol udah lama nggak live update kali ya istilahnya terus tiba-tiba hmm. produktif jadi ada lagu gitu. Emang tujuannya awalnya bikin lagu tapi dibawa santai. Betul, betul banget. Jadi awalnya juga nggak di rumah gitu. Ibaratkan kayak kita nongkrong dulu di kafe gitu, sambil kayak Hmm. cerita-cerita, ngobrol-ngobrol sambil yang ngopi-ngopi santai. Dan akhirnya setelah kita nongkrong, kita balik lagi ke rumah dan akhirnya ya ya tertulis perlahan-pelan gitu. Jadilah fairy tale itu tadi ya. Betul. Lirik bagian mana nih yang menurut Kevin paling Kevin sukai atau paling ngena gitu? Kalau menurut aku di Yang harus bagian lirik yang didengerin. ya kalau menurut aku Nyanyiin. pribadi lebih di bagian chorus yang terakhir. Karena aku di situ Hmm. nulis loving you is magic, loving you is tragic. Di bagian Ya, situ. ya Dan itu itu ada emang alasan tersendiri sih. ceritain kalau gitu. Oke. Jelasin Jadi alasannya apa. kenapa bisa aku menyebutkan loving you is magic but loving you is tragic? Karena menurut Magic. aku ibaratkan mungkin aku ngerasanya kayak ada orang juga yang pernah merasakan rasanya di saat udah jatuh cinta dan ibaratnya udah sayang banget sama pasangannya sampai dia merelakan untuk tidak menjadi dirinya sendiri demi orang yang dia sayang. Hmm, Mungkin hmm, lebih di hmm, situ. hmm. Gila sih ini benar-benar kayak twistnya dapet banget. Yang terakhir yang kamu bilang Apa? loving you is reality, but loving me is your fiction. Oke. Wah Aduh. itu alasannya sama juga atau ada cerita lagi nih? Itu ada cerita lagi, cuma mungkin cerita itu yang nggak bisa aku ceritain ke publik. Oh, oke oke oke. Tapi itu Jadi emang mohon maaf liriknya guys. it's okay, kita harus menghargai privasi kamu juga. Tapi itu Betul. liriknya mantep banget sih, ngena banget. Nah, kan ini udah ada ini ya lirik videonya nih, Vin. Mhm. Ada rencana nggak bikin video klipnya? Sebenarnya kalau rencana untuk bikin video klip sih udah ada banget gitu. Ibaratkan aku udah Heeh. sedikit demi sedikit tuh mulai apa ya, memikirkan apa ya konsepnya di kepalaku. Cuma mungkin untuk dieksekusinya masih belum tahu kapan. Rilisnya akan dalam waktu dekat ini atau masih akhir tahun mungkin nggak? Atau akhir tahun udah ada Itu project masih baru belum lagi nih? bisa ditentukan sih sebenarnya. Untuk Oh soal waktu gitu. masih belum bisa ditentukan. Mm-mm. Tapi secepatnya kali ya, karena kita pastinya Harusnya sih udah cepat. gak sabar pengen tahu kan video klipnya kayak apa nih kalau divisualisasi ini lagu gitu. Itu. Nah, aku mau nanya nih, kamu di setiap menulis lagu, caranya gimana sih biar dapat inspirasi nih liriknya dalam menyusun sebuah lirik lagu? Mungkin untuk saat ini dan apa ya sebelum-sebelumnya juga aku lebih mikirin ke pengalaman apa ya pengalaman yang pernah aku jalanin gitu. Jadi apapun yang udah Hmm. terjadi di hidup aku kayak aku coba buat inget-inget lagi gitu. Karena apa ya yang satu hal yang paling aku tahu untuk dari diri aku sendiri ya untuk nulis lirik itu aku pasti lebih harus ngerasa lebih peka gitu terhadap lingkungan sekitar. Ibaratkan kayak di lirik fairy tale pun juga apa ya aku memikirkan hal yang nggak biasa aku tulis di lirik ibaratkan kayak di lirik pertama yang the rain is falling karena aku ngerasa kayak Hmm. oh di saat hujan kayak di luar lagi hujan karena kebetulan waktu pas aku lagi nulis lirik itu di luar memang lagi hujan Ini gitu lagi jadi aku mikir hujan. oh ya udah Oh, lagu emang lagi hujan gitu.
Heeh. Dan kebetulan kalau di istilahnya ditranslatein jadi lirik pas banget juga gitu Nah, vibes-nya. Kayak gitu. Berarti kamu ada nggak istilahnya kalau pas nulis lirik itu kamu makan waktu berapa lama sih rata-rata dalam nulis lirik sebenarnya buat lagu-lagu kamu? untuk buat buat jadi satu lagu apa cuma liriknya aja? Lirik Buat dan jadi satu lagu. untuk jadi satu lagu sebenarnya Sorry, buat liriknya aja berarti kalau kayak gitu maksudnya ya. Jadi oke. satu lirik lagu. Mungkin kalau untuk satu lirik lagu sebenarnya aku cukup lama ya. Kalau menurut aku karena namanya aku baru apa ya, baru berusaha untuk memulai gitu. Mungkin bisa dibilang Mhm. sekitar sebulan atau 2 bulan atau bisa jadi 3 bulan gitu. Masih nggak nentu sih soalnya kalau untuk soal Mhm. waktunya. Mhm. Mhm. Tapi kalau tadi kan kamu bilang di saat nulis lagu mencoba untuk lebih peka sama sekitar karena siapa tahu bisa dimasukin juga nih ke Yes, liriknya. betul banget. Nah, pas kamu lagi nyusun ada misalnya ada ritual tertentu gitu nggak sih, Vin? Biar mungkin pikirannya lebih terbuka kali ya. Mungkin kayak nonton nonton apa series dulu mungkin atau mau Oke. nonton film yang sesuai sama lagu yang mau kamu bikin. Ada nggak? Jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik buat aku karena apa ya, Heeh. dari pengalaman aku pun juga aku ngerasanya kayak nggak cuma harus peka terhadap lingkungan gitu. Contohnya yang tadi kayak nonton series dan Netflix dan lain-lain, itu kadang ada beberapa apa ya, kata-kata, bisa kan kita ngeliat di subtitle ya, kayak ada subtitle gitu. Hmm. Itu kadang ada beberapa kata-kata yang memang bisa kita masukin ke dalam lirik lagu gitu, atau beberapa quotes dari mereka. Iya, 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 benar-benar. Ini kamu lagi nggarap next project nggak? Selain video klip buat si Fairy Tail ini ya, Hmm, mungkin mau bikin EP lagi, single, atau bahkan album tahun ini? mungkin Bocorin. mungkin masih belum kepikiran untuk next projectnya apa, entah bikin single lagi atau enggak, aku masih belum tahu, masih belum kepikiran karena aku mungkin Mhm. sekarang lebih fokusin ke fairy tale-nya dulu aja. Oh, lebih ke fokus ke Fairy Tail dulu aja. Tapi aku jadi penasaran deh, kamu ada target tertentu nggak sih untuk lagu Fairy Tail ini? Misalnya dalam 1 bulan 1 juta streamer atau apa? Ada nggak? Waduh, itu sebenarnya amin banget ya kalau bisa kayak gitu ya, cuma mungkin Ah, itu terlalu apa ya, pikiran aku yang terlalu idealis atau gimana. Cuma ya aku lebih ngerasanya kayak, oh ya udah, aku yang aku apa ya, bukan harapin sih, lebih tepatnya kayak di saat aku lagi nulis lagu atau aku bikin lagu, ya aku sebenarnya nggak berharap banyak gitu ya. Ibaratnya mau orang suka atau nggak suka pun ya itu terserah terserah para pendengar, hmm, karena aku ngerasanya kayak dengan aku bikin lagu aku bisa mengekspresikan perasaan aku ke orang-orang yes, sekitar. bener banget. Dan aku percaya sih, maksudnya si lagu Fairy Tail ini banyak banget yang relate. Jadi akan Amin. banyak juga yang dengerin. Amin. Semoga bisa 1 juta tadi ya.